guys, balik lagi di channelnya Kim Glider ya. Nah di video ini gue akan ngebahas tentang tempat tidurnya si Sugar Glider nih ya. Nah jadi bisa dilihat ya, kalau di tangan gue ini gue memegang satu buah pouch yang bentuknya ini seperti kantong Doraemon, dan ini berbahannya kain ya. Ini bahannya kain. Nah selain ini juga dia ada bentuknya yang seperti ini nih, yang udah terpasang di sini, bentuknya rumah-rumahan ya. Nah terus kalau bisa lihat lagi nih, kenapa di bawah sini ada batok kelapa nih. Nah ini adalah batok kelapa nih. Terus di sini juga ada, ini kalau dibilangnya kalau di tempat burung ya, biasanya ini untuk ternak burung sih, kayak sarang gitu ya. Terus yang di sini juga ada yang disebut juga namanya gelodokan atau rumahan kayu, yang biasanya dipakai untuk berternak burung lovebird ya. Nah, jadi teman-teman Sugar Glider di luar sana itu banyak yang memakai tempat tidur nih, yang salah satunya di antara ini ya. Jadi di video ini gue akan membahas tentang plus minusnya kita memakai sleeping pouch yang berbentuknya seperti batok kelapa yang ini, terus yang seperti ini dan seperti ini ya, dan si kainnya juga. Jadi nggak semua pouch yang memakai kain itu akan bikin Sugar Glidernya itu bersih juga, tentunya enggak ya. Jadi intinya kalau kita ingin Sugar Glider kita bulunya bersih itu ya, tentunya dengan lebih rekomendasi tentunya dengan memakai pouch yang seperti ini, yang kain ya. Nah jadi jadwal untuk mengganti pouch ini bervariasi ya. Jadi kalau saran dari gue itu antara paling cepetnya 1 minggu sekali, paling lambat itu 2 minggu sekali. Karena apa? Karena Sugar Glider itu tidur dan kencing nih biasanya di dalam pouch. Otomatis pouchnya itu akan bau pesing, dan pesingnya itu akan menempel di bulu Sugar Glidernya. Nah itu yang akan terjadinya Sugar Glider teman-teman akan kuning ya. Ini kalau kita males ganti pouch ya, pouch yang berbentuk kain ya. Jadi kalau kita males ganti pouch kain, misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, otomatis Sugar Glider teman-teman tuh pasti kotor ya tentunya ya. Terus di sini ada batok kelapa ya. Nah ini biasanya batok kelapa ini yang paling murah meriah nih. Ini kalau nggak salah harganya cuma 5.000 perak atau 4.000 perak ya. Ini sering banget dijadikan untuk tempat tidurnya si Sugar Glider. Jadi kita tinggal masukin seperti ini, tergantung nih seperti ini nih. Nah jadi kenapa kalau batok kelapa ini nggak rekomendasi banget untuk dijadikan tempat tidur untuk si Sugar Glider ya. Nah tadi di sini juga gue bilang Sugar Glider itu kencing tidur di sini ya. Otomatis kalau yang seperti ini nih berbahan batok kelapa, otomatis kencingnya akan menyerap di pori-pori si batok kelapa ini, otomatis ya lengket, dan bulu Sugar Glider yang menempel di bagian dinding dari batok kelapa ini dia akan menyebabkan kuning ya, kuning yang dibilangnya kuning yang akan menempel di bulu Sugar Glidernya. Nah kalau sudah kuning itu sangat susah sekali untuk dibersihkan. Dan satu lagi, kalau kita memakai tempat tidur seperti ini, otomatis bakterinya sangat banyak sekali ya. Jadi gak bagus untuk kesehatan Sugar Glider teman-teman ya. Jadi kalau ini sangat tidak rekomendasi bagi gue ya. Ini menurut gue ya, ini nggak rekomendasi ya. Jadi ini akan gue taruh di sini karena itu gue beli hanya untuk konten ya. Terus yang kedua, ini adalah yang tadi gue bilang, ini adalah sarang untuk bertelurnya burung ya. Kalau di tukang burung, bang beli sarang buat burung kenari, nah nanti dikasih mangkok-mangkokan seperti ini. Nah di sini juga banyak juga teman-teman yang mau memakai tempat tidur metode seperti ini. Ya emang ini bagus ya, karena kalau si Sugar Glidernya kencing atau pup, dia akan jatuh melalui lubang-lubang yang ada di mangkok ini ya. Tetapi ingat, Sugar Glider itu kencingnya kan pesing dan lengket ya teman-teman. Jadi bisa diperhatikan kalau teman-teman yang memakai tempat tidur Sugar Glider dengan menggunakan tempat seperti ini,
antara waktu 1 minggu atau 2 minggu masih kelihatan di sini kan kerak kuning ya. Nah itu juga yang akan menyebabkan si sugar glidernya juga bulunya akan kotor. Ingat, bakterinya juga nggak akan mati di sini ya. Jadi untuk penempatan tempat tidur sugar glider dengan menggunakan bahan ini juga nggak direkomendasikan sekali bagi gua ya. Oke, akan kita taruh lagi di sini. Nah, yang terakhir kita ada seperti gelodokan seperti ini. Nah, jadi si sugar glidernya akan masuk melalui lubang ini ya, dia untuk tidur segala. Jadi kayak di alamnya kayak tupai gitu ya. Nah, jadi kalau kayu ini, kalau gue bilang gimana ya? Kayu ini menyerap kencingnya si sugar glider. Sugar glider juga akan pup dan kencing di sini. Jadi nggak rekomendasi banget untuk kita jadikan kita jadikan tempat untuk tidur sugar glider. Apalagi kayu ini lama-lama dikencingin sama sugar glidernya akan menyebabkan lapuk ya, yang menyebabkan lapuk. Habis itu ada bakteri dan kuman-kuman yang membuat sugar glider kita itu akan sakit ya. Terus yang selanjutnya lagi, dan sugar glider teman-teman bulunya akan kuning banget, itu akan jelek sekali ya. Jadi tidak rekomendasi sekali untuk memakai ketiga barang ini untuk yang dijadikan tempat tidur untuk sugar glider teman-teman ya. Sangat tidak rekomendasikan sekali. Kecuali teman-teman kepepet nih, misalnya pouch di rumahnya nggak ada nih, atau dicuci semua belum kering, sangat rekomendasi untuk dipakai ini. Ini dipakai hanya untuk kepepet ya. Misal 1 hari, 2 hari ini masih oke untuk dipakai. Tetapi untuk dipakai secara permanen, ketiga barang ini sangat tidak rekomendasi ya. Ingat, kalau kepepet, pouchnya habis dicuci, gue lebih merekomendasikan dengan memakai ini. Jangan membeli ini ya. Ini nggak bagus. Nah, terus apa pouch yang menurut gue rekomendasi? Nah, pouch yang sangat bagus menurut gue yang dengan memakai kain seperti ini. Otomatis kencing pertama akan pastinya sugar glider kencing di sini akan basah, tetapi di kain ini akan cepat kering ya. Jadi range waktu kita untuk mengganti pouch ini antara yang tadi gue bilang 1 atau 2 minggu sekali ya kita ganti. Oke. Nah, di video ini akan gue ganti ya untuk sugar glider gue yang ini ya. Oke. Jadi ini jaraknya udah 2 minggu gue ganti ya. Oke, jadi kita gampang tinggal buka seperti ini. Yang ini adalah sugar glider gue yang gue beli dari tahun lalu ini ya, dari tahun 2000 berapa ya, 20 ya kalau nggak salah ya, dari ukuran Joy. Dan di sini harusnya sudah masuk ke masa-masa produktif ya, udah ketahuan kawin ya. Oke, sini ya. Jadi sini sugar glider gua, sini ini ya. Ini waktunya untuk mengganti pouch. Nah, ini teman-teman kalau bisa lihat, ini adalah bentuk pouch yang umurnya sudah 2 minggu ya. Bisa dilihat di sini ada kuning-kuning tuh. Jadi sugar glidernya akan kencing di sini. Terus aromanya juga nggak enak bener untuk cium karena pusing ya. Makanya gua rekomendasikan teman-teman itu harus sering-sering mengganti pouchnya. Otomatis untuk teman-teman yang mempunyai kandang, misalnya baru 1 kandang, gue rekomendasikan tuh untuk mempunyai 4 pouch ya. Jadi otomatis kalau kita malas nyuci masih ada gantinya lagi ya. Oke, jadi kalau kayak gini, kayak gue kan kandang kan lumayan banyak, jadi otomatis gue harus menyetok pouch itu sampai puluhan ya. Itu untuk pouch sampai puluhan ya. Jadi di sini akan gue pasang dulu tempat tidurnya dia. Kasih di sini aja pojokan. Nah, jadi tempat sugar glider gue tidurnya kasih yang model seperti kantong Doraemon aja ya. Oh, ini nggak usah putar ya. Oke. Oke. Jadi dia tinggal masuk aja, sini masuk. Catch masuk ya.
tuh lihat ya, dia udah tahu ini tempat tidurnya, otomatis dia lebih excited karena tempat tidurnya baru. Terus sifatnya juga, ingat sugar glider pejantan ini sangat teritorial. Kalau teman-teman tadi bisa dilihat pouch yang baru ini digesek-gesekin baunya si lelaki ya. Jadi si pejantan ini menandakan bahwa ini rumah gua. Ya, ini rumah gua. Jadi ini baunya gua. Jadi sistem sugar glider itu seperti ini ya. Jika teman-teman masukin sugar glider jantan satu lagi di sini, misal mau di koloni, udah gua nggak rekomendasikan karena sugar glider ini, ingat, dia hewan teritorial. Kalau kita ada pejantan lebih dari satu di dalam kandang, otomatis akan bertengkar ya. Bertengkarnya akan sangat parah, akan menyebabkan kematian di antara salah satu sugar glider teman-teman ya. Jadi 2 wanita boleh, 1 jantan, 2 jantan 1 betina itu tidak disarankan. Oke ya, jadi ini aja ya yang akan gue mau sharing teman-teman tentang tempat tidur si sugar glider ya. Jadi tempat tidur sugar glider teman-teman yang lebih proper ya seperti inilah, memakai pouch yang berbahan kain seperti ini ya. Ini sangat rekomendasi sekali. Pokoknya ketiga item yang di bawah sini gue tidak sarankan untuk dipakai secara dibilangnya secara berkelanjutan atau secara lama atau permanen, gue tidak sarankan. Kecuali ini ya, ini sangat dibutuhkan sekali. Ini boleh kalau di saat kepepet ya, yang tadi gue bilang, kalau pouch teman-teman udah habis cuci 1-2 hari, kita boleh digantikan dengan ini. Tapi kalau untuk dipakai secara berkepanjangan itu sangat tidak direkomendasikan sekali. Oke? Nah, jadi di sini gue ingin kasih tahu ke teman-teman, sekedar sharing gimana sih cara pemilihan tempat tidur yang baik untuk si sugar glider ya, dari keempat item ini ya. Jadi gue rekomendasikan ini. Oke? Semoga video ini membantu teman-teman sugar glider di luar sana yang masih bingung cari pouch untuk sugar glider. Nah, dengan menonton videonya Kim's Glider, video ini akan membantu teman-teman. Oke? Jangan lupa juga untuk komen, like, and subscribe channelnya Kim's Glider. Oke? See you next time and salam crabbing.